Jadi kalau kita mau agak global sedikit, tapi jangan mikir gitu sehari-hari ya. Kalau luang saja, kalau memang ada waktu, ada kekuatan hati, terus ada pikiran yang cerdas, tidak apa-apa sekali-sekali mikir bahwa memang hulu hilirnya itu kan salah satu hilir kecil dari apa yang berlangsung sekian abad. Pokoknya gini, pedomannya dari Dek. Pedomannya itu gini, kalau di Merapi kan dulu kita mendapat ini. Orang Merapi mengatakan, Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Jawa digowo, itu tadi kan kasus Jawa ora digowo. Kan itu. Artinya, di dunia ini ada akar peradaban 3. Yang satu Yunani kuno, yang satu sebenarnya 4. Mesir kuno, Yunani kuno, Cina kuno, dan Jawa kuno atau Nusantara kuno. Semua itu khawatir terhadap yang namanya Nusantara kuno dan Jawa kuno karena kita paling lengkap, ya, paling lengkap. Jadi misalnya ini Haris sama Mas mohon maaf, Lazarus ya, itu kan orang tidak menyangka bahwa kita punya sahabat sebangsa mereka ini kan. Orang selalu akan menyangka mereka orang mana kan begitu. Tapi di Indonesia kan ada terbiasa dengan pluralisme. Jadi kita diajari pluralisme itu kan kurang ajar banget. Loh gimana tuh kita itu semua kita terima kok, jin setan itu diterima. Cuma kok podo-podo menungso. Jadi memang ada penghancuran terhadap kita. Kalau tak singkat aja. Penghancuran itu dimulai asalnya dimulai 14 sampai 16 sampai 18. Itu ada eskalasi. Nanti ini boleh pakai ilmu Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan Iblis atau tidak sama sekali tidak apa-apa, kapan-kapan saya jelaskan. Tapi pokoknya kemudian abad 18 ada yang namanya Renaissance. Renaissance itu sebenarnya puncak individualisme, puncak resminya materialisme, puncak de-Allahisasinya itu di situ. De-Tuhanisasi. Jadi Gusti Allah mulai abad 18 kuwi. Kemudian di awal abad 20 itu sisa peradaban Mesir kuno yang karena terkait sama Islam. Jadi sebenarnya tidak apa-apa Jawa asal tidak Islam, Nusantara tidak apa asal Islam. Pak Harto silakan berkuasa seumur hidup dan Indonesia menjadi macan Asia, tidak apa-apa asal jangan kupluan. Nah salahnya Pak Harto mulai tahun 92 dia convert ke Islam. Pak Harto asalnya kan Islam Jawa, dia lebih Jawa daripada Islam. Mulai 89 bahkan dia bergeser menjadi Islam, Jawa Islam. Nah, Pak Harto boleh terus asal jangan terlalu Islam, gitu. Dia dijatuhkan karena dia Islam, gitu. Maka saya, wis Pak sampai ngalah sih kan gitu. Terus tak kasih ultimat gak pada itu dan seterusnya. Nah. Jadi yang dihancurkan sekarang, urut-urutan ini, Renaissance, yang disebut masa pencerahan, sebenarnya itu untuk kita masa penggelapan. Terus nanti kerajaan Ottoman yang sepertiga dunia itu ditawur oleh sekutu. Kelak meloncat lagi, Arab Spring dihabisin. Semua negara Arab habis, semua negara Timur Tengah habis sampai hari ini, dan bertele-tele sampai ke Syria sekarang. Nah, relatif sudah selesai Syria ini meskipun tidak pernah selesai. Irak selesai tapi tidak pernah selesai. Tapi sudah dianggap proyeknya sudah berakhir. Sudah memecah belah mereka. Sudah orang Islam menjadi kacau balau, menjadi tidak Islam lagi dan seterusnya lah. Larinya tidak ke negara Islam orang Syria tapi malah ke negara-negara Eropa dan Amerika dan seterusnya sampai Kanada. Itu sudah lumayan sudah menghancurkan Islam. Sekarang adalah kita sasarannya gitu. Nah, apa yang disasar pada kita yaitu kita harus tidak percaya kepada leluhur kita. Kita dibikin tidak percaya kepada masa silam kita. Kita tidak boleh menghargai Jawa kita, kan begitu. Kalau orang Islam diputus hubungan cintanya sama Rasulullah, makanya tidak boleh ziarah. Orang Islam harus terpecah belah. Makanya kalau ada persatuan di mana orang genduri, dia bilang jangan genduri karena itu kan untuk kucing, kan begitu kan. Itu sebenarnya adalah resonansi yang tidak disadari oleh si kucing ini. Tidak disadari bahwa mereka itu menjadi alat dari penghancuran Islam dan Indonesia. Sekarang sasarannya kita. Itu sasarannya kita. Jadi yang Anda sembah di Solo itu sebenarnya kan
lanjutan yang normal dalam tanda petik dari penghancuran Jawa. Orang Jawa dibikin tidak percaya sama Jawanya. Begitu saya ngomong mengenai dulu begini-begini, saya dianggap Jawa sentris dan seterusnya. Padahal Jawa itu kalau Jawa sentris bagus. Bagus itu maksud saya, kalau Jawa benar-benar Jawa, dia tidak akan memusuhi siapa-siapa. Dia menerima semuanya. Itu namanya Jawa. Nek ngono ra Jawa jenenge. Wong Jawa ki artinya wong sing Jawa. Jawa itu jadi Mas Lazarus sama Mas Haris, Jawa itu artinya adalah orang yang suka memberi dan menerima siapa saja. Itu namanya Jawa. Jadi itu kata sifat sebenarnya. Itu. Jadi kalau ada orang Jawa menolak orang lain, itu duduk Jawa jenenge. Nah itu dihilangkan pada kita. Gitu. Jadi makanya si wali kota atau siapapun yang bikin aturan itu tidak sadar dia hanya korban dia. Artinya dia menjadi alat, tapi dia tidak mengerti bahwa dia alat. Itu sudah otomatis kok itu. Cuman Anda tidak usah sedih soal surban dijadikan apa konsum suka. Ya ora apa-apa ngono iku, ora apa-apa. Ndak masalah, ya jadi nek perlu gudon terus kowe angger ngono malah gawe surban. Jadi kowe nengok suka ngomong nggo kaos begitu arep tekan kono gawe surjan, malah apik kowe. Malah kok gudo terus. Gitu. Nah aku malah tak wong saiki aku ketemu rombongan umroh nganggo congklang ngono ning airport Surabaya iki, dirono tukang-tukang angkut barang, kuwi kan celonone normal kabeh nganti nisor. Padahal yang di layani mereka kan celonanya congklang-congklang. Aku langsung nesu kok. Tak parani isuk-isuk kayak kesel bar mak iyano disuguhi kathok congklang karo ora congklang. Nah sing apa jenenge sing apa jenenge Mas sing porter itu kan ndak celananya ndak congklang, tak nesuani yo. Hei, dosa kan ya. Lho, enten apa cak? Celanane dilempet. Sunah Rasul. Oh, aku nesu aku. Ayo cepat capek, dilempet, cekak, ayo di atas tumit, semua, ayo, aku. Anu nih kan ya, arek-arek mesuk kurang ajar janun. Tapi kan seneng saya dapat hiburan pagi-pagi. Tuh, aku suka kok gitu-gitu. Cuma tak gudo tambahan karo aku, tambah tak gunggung lah cara Jawa Timur gitu loh Mas. Anda tenang aja, dihina itu baik kok. Bahkan kalau kita tidak dihina kok 3 hari gitu. Nggak ada orang menghina ya gitu. Ngomong. Iya. Mending dihina daripada dipuji kok. Aslinya loh ya. Itu lebih sehat untuk Anda. Gitu loh. Lebih baik Anda minum pahit daripada minum manis, bener nggak? Kalau manis kan sakit gula, nek pahit loro pahit ora ono. Nek gue loro pahit semut ora gelem ngrubung malah penak tau gue. Angin we supaya wegan. Oke, gitu ya Mas ya. Jadi soal parkir menurut saya harus Anda jadikan kenikmatan. Nikmat gak masalah. Nek perlu ke rono Mas aku tukang parkir loh. Iki loh buktine ngono kuwi. Ben kaya wong gendeng ketemu wong Mas aku tukang parkir loh ngono kuwi. Malah apik. Dikafirke wong ngono kuwi. Tulisan gini, aku kafir ngono. Malah apik. Ngono wae repot. Nah, nek gue ngomong aku kafir, orang nggak percaya bahwa Anda kafir. Dan itu lebih baik Anda tulis pelang di sini aku kafir daripada aku muslim. Betul tak? Nek aku muslim kan jadi sombong. Nek aku kafir kan uang bingung piye. Ah, itu kan masih lumayan bingung loh, tidak pasti loh. Tapi kalau aku muslim pasti sombong. Ah, milih ndi gue? Milih bingung ke uang apa milih sombong? Bingung ke uang ayo. Mulai hari ini susunlah bagaimana cara membuat orang bingung. Yang pertama soal leluhur ya. Jadi Anda tidak harus tahu semuanya. Orang itu tidak wajib tahu semuanya. Minimum Anda ingin tahu sebagai itu sudah merupakan bukti dari Anda menghargai, menghormati. Keinginan tahu itu sendiri sudah lulus di hadapan Allah. Meskipun tidak pernah mengerti. Dan Allah itu membiarkan Anda banyak tidak mengerti loh. Banyak yang Anda tidak mengerti. Ojo menegok Nabi Khidir isi ono pora, anak isopo, KTP pora, kebangsaannya apa, gue golek gue, gitu kan? Ono menasing takon, apa jenenge? Ketemunya Nabi Adam sama Siti Hawa itu berjalan berapa kilometer? Ono takon ngono gue. Dan ini caca yang
Lah rumangsamu aku iki DLLAJR piye? Disur. Tapi tidak apa-apa, itu kalau itu untuk cinta Anda kepada beliau kan bagus-bagus saja, dan itu tidak perlu terjawab, tidak semua perlu terjawab, Mas. Menanyakan itu sendiri sebuah kemesraan, dan Allah memang menyimpan banyak sekali rahasia, dan itu bagus dirahasiakan, itu bagus. Saya sudah sering mencontohkan mengenai misalnya frekuensi telinga. Anda hanya bisa mendengar 1-2 meter, begitu jauh Anda tidak bisa mendengar. Sebab kalau Anda sampai dikasih pendengaran bisa mendengar 30 meter, 100 meter, Anda tiap hari frustrasi dan ingin bunuh orang. Apalagi kalau sampai yang disebut makrifat, waskito, lantip, lebih parah lagi. Kamu tidur sama istrimu atau istri tidur sama suamimu, tapi kamu bisa mendengarkan suara hatinya. Mesti rasido. Menurut kita ini rasid lagi. Iya tak? Iya tak? Makanya bersyukurlah dengan keterbatasan, karena hidup ini adalah menikmati batasan. Itulah sebabnya di surat An-Nur tadi Anda dikasih miskah itu seluruh jasad Anda, kemudian dikasih misbah di sini. Misbah ini tidak ada batasnya, keinginan itu tidak ada batasnya. Keinginan itu seperti cahaya yang tidak kita tahu ujungnya. Maka kalau dibiarkan manusia dengan cahayanya, dia akan hancur, karena keinginan itu akan menghancurkan dia, karena nggak akan pernah berhenti. Gaji piro wae tetap gelem aku, tambahin meneh gelem gitu. Jadi maka dikasih 2 teman, yang satu iman di hatimu, nomor 2 dikasih akal pikiran yang namanya zujajah. Di sini regulator. Oh cukup semene wae, oh aku ngene wae. Ini yang memberi batasan. Nah batasan itu justru yang harus Anda nikmati. Jadi keliru kalau Anda menyembah kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan tujuan, kemerdekaan adalah alat untuk supaya Anda tahu batasnya. Nah selama ini di alam modern kemerdekaan itu disembah-sembah, dipuja-puja seolah-olah dia adalah tujuan hidup. Enggak. Di sini Anda merdeka toh, tetapi kan Anda justru karena merdeka Anda sangat membatasi diri, betul enggak? Kan di sini Anda tidak ngawur, Anda menahan diri, Anda mengendalikan diri, kan begitu. Justru karena Anda saya merdekakan. Kan kalau Anda saya atur-atur, Anda ingin memberontak, kan gitu. Gitu ya Mas ya. Jadi tidak tahu itu baik. Tidak tahu untuk hal-hal yang memang sebaiknya kita tidak tahu, tapi kita harus tahu hal-hal yang sebaiknya kita tahu. Bolak-balik naik ini aku eling Abu Nawas. Wong manusia kok pengen ngerti macam-macam, aku iki rambutmu dhewe jumlah pira ora ngerti kok. Kuwi rambut dhuwur ora ngerti apa sing ngisor. Ngitunge wae angel kowe gegermu cuklek nek ngitung sing ngisor kuwi. Jiburu keluar. Abu Nawas jawabnya gampang, dia nggawa apa? Abu Nawas ditanya berapa jumlah bintang di langit oleh Sultan Harun al-Rasyid. Abu Nawas ditakoni, begitu ditanya besok dipanggil Sultan disuruh menjawab itu, yo gampang, terus turu deh. Turu di dalam tidur itu dia guyu-guyu dewe kayak lah akhirnya besoknya dia datang, ayo berapa Abu Nawas, kata dia sudah bawa kambing, Mas. Kambing gede sing bulunya banyak itu. Loh, kamu kan saya suruh ngitung bintang di langit, malah kesini bawa kambing. Lah ya justru itu, karena saya sudah hitung jumlahnya persis bulunya kambing ini. Kok bisa tahu? Lah hitung sendiri. Ngono, dadi kowe iki aja ngelu-ngelu ngono kok. Ben bae wong ngono kok. Itu ya teman-teman sekalian ya, jadi tidak tahu tuh. Nah, jadi sekarang kalau ngomong jin segala macam, kowe iki mbok yo rasa ngoyak-ngoyak engko. Tenanan lho kowe engko. Tenan lho piye kowe iki? Ngene wae kowe rasa mlebu-mlebu runu kuwi, rasa ingin, rasa pengen, rasa berjata. Ning siap nek engko tak tekake. Kowe rasa maput ngono ya. Ning ngono wis cukup wis. Cukup dah. Itu cuma satu loncatan kecil.
Itu sama dengan dinyunyuk rokok. Itu kagetnya pas dinyunyuk kuda. Nek kowe iso bertahan tek ngene iki, susah ora apa-apa. Wis nek ora percaya gini. Terus ngene deh. Itu Pak Ismail yang pernah di sini, Anda ingat Pak Ismail yang hitam yang dari Sarawak? Itu yang ngajari saya gitu-gitu. Jadi dia ini nek ana wong ngerokokan dijupuk terus di kena kita tangane apa kene nyok kene. Itu Pak Ismail wong hitam. Saya kira perlu lah Anda berlatih itu. Nah perlu bagi remu kan gitu. Jadi Mas, menurut saya itu tidak urgen lah. Ya kalau memang Anda disentuh, Anda siap. Siap dengan itikat baik, siap dengan itu sahabat Anda, dia sama-sama, Anda sama, bahkan dia lebih tahu Quran daripada Anda, dia lebih dulu mentakjubi mengagumi Quran daripada manusia, karena Al-Quran sudah ada sebelum diwahyukan. Jangan dipikir Al-Quran itu ada setelah diwahyukan, enggak, sebelumnya sudah ada, sudah tertulis di bab tertentu dari Lauhil Mahfuz. Orang jur kue pengen rono wah Lauhil Mahfuz nasibku piye ya, aku nek ngerti nasibmu dewe. Terus aku soalnya ngalamin begitu dari kecil Mas. Saya punya teman ketika saya SD kelas 4, teman saya itu kelas 1 SMP kira-kira umurnya. Itu dia tahu itu. Jadi ketemu Pak Lurah liwat, Lurah, itu duit sumbangan dari kabupaten kok dibelikan sapi? Kan mestinya dibagi sama rakyat, kok malah dibelikan sapi? Ngerti deh, Lurah korupsi ngerti. Terus ketemu wak saiki nem anakmu mati selikur dino meneh. Bongkoi. Selikur dino dihitung ya saiki tuh ngono bela-bela wedhus ngono. Saya seneng atine. Mati temen Mas selikur dino kemudian. Nah kowe gelem tak temokke wong kaya ngono kuwi. Dewe malah. Itu wis tau wis Mas kowe apa anane sembodo wae biasa wae tapi siap anytime ada apa-apa. Enggak ada masalah. Ada hantu tidak ada masalah.